Twitter, maksudnya X. Aduh, gue nggak pernah cocok ngomong X gitu. Twitter lah pokoknya. Itu punya kabar yang entah menurut gue ini kabar baik atau kabar buruk ya buat kamu-kamu semua yang nonton. Karena intinya Twitter akhirnya bikin kebijakan baru yang mereka kayak semacam bilang, it's legal now to have di Twitter. Maksudnya gimana tuh? Elon Musk akhirnya meresmikan bahwa sekarang di Twitter kalian boleh ngupload. Ini emang terdengar aneh, namun ini adalah hal yang beneran terjadi. Seperti yang kita tahu, ini udah rahasia umum bahwa semenjak Twitter dipegang sama Elon Musk, monitoring konten itu makin lemah. Monitoring konten itu apa sih? Jadi buat kalian yang belum tahu, di sosial media itu ada tim atau bahkan ada sistem yang dibuat untuk memonitor atau mengawasi konten-konten yang tidak sesuai sama platform untuk jangan sampai kesebar. Konten-konten yang dimaksud adalah konten-konten yang bisa jadi disturbing picture dan tentu juga bokep. Nah, kalau ngomong bokep nih bisa nih, nggak perlu disensor. Kenapa sih hal tersebut itu mesti diawasi dan nggak boleh ada di website atau di sosial medianya? Ya tentu saja peraturan negara yang bisa mengakibatkan website tersebut dikategorikan menjadi website dewasa atau bahkan nggak boleh diakses di negara tersebut. Tapi sepertinya Elon Musk punya semacam paham yang berbeda. Seperti yang kalian tahu, Elon Musk itu pada saat ngambil Twitter, dia itu bilang bahwa freedom of speech is back di Twitter, yang artinya lu boleh bebas ngapain, ngomong apapun di Twitter, yang mungkin saja yang dimaksudkan ya juga termasuk nge-share hal-hal yang berbau bukip. Dan semenjak itulah Hentong dan bukip itu akhirnya mulai ramai tersebar di Twitter tanpa adanya pengawasan. Gue nggak bilang sebelum Elon Musk Twitter itu aman-aman aja, toh juga banyak, tapi masih ada semacam tindakan yang jelas untuk memonitoring hal tersebut. Nggak boleh aneh-aneh di Twitter, walaupun memang beberapa ada yang lolos. Dan ini udah rahasia umum dan lu pada juga udah pasti udah tahu. Semenjak era Elon Musk makin brutal, dan sekarang diresmikan, boleh. It's legal now di Twitter, bukan di negara kita. Ingat baik-baik itu ya. Tapi Elon Musk punya kebijakan tambahan bahwa konten-konten tersebut harus dilabeli, jadi nggak bisa dilihat oleh banyak orang. Dan juga buat akun-akun yang belum cukup umur nggak bisa ngelihat konten tersebut. Kalau kalian setuju bahwa ini adalah tindakan Elon Musk yang sejalan sama visi misinya tentang kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, sebenarnya gue kurang setuju. Bukannya gue kurang setuju sama prinsipnya Elon Musk, tapi prakteknya Elon Musk ini itu pilih kasih. Seperti yang udah kita tahu bahwa zaman dahulu itu Elon Musk suka nge-ban akun-akun parodi yang lucu, yang emang ngerjain atau ngelawakin dia. Beda ya sama Eno Bening ngeblokir orang. Gue ngeblokir lu di Instagram, lu masih bisa main Instagram, cuman lu nggak bisa lihat gue. Kalau di sini di Twitter, lu diblok sama Elon Musk dari Twitter, lu nggak bisa lagi main Twitter kalau lu ngeledekin dia. Pada masa itu gue nggak tahu apakah Elon Musk masih semacam nge-terminate akun-akun yang ngeparodiin dia atau gimana, entahlah. Jadi kenapa kebebasan berbicaranya pilih-pilih? Dan faktanya bahwa Twitter itu adalah tempat, bahkan gudang, bahkan lahan basah buat para konten kreator hanya kipas untuk mempromosikan konten-kontennya. Jadi entah Elon Musk tahu atau pura-pura nggak tahu bahwa sosial medianya dia emang dijadikan medan untuk jualan begituan. Kalau menurut kalian yang mana? Komen di bawah. Dan udah jadi rahasia umum juga kalau Twitter itu isinya nggak cuman perbukipan, tapi juga ada gambar-gambar disturbing image yang kurang lebih nggak nyaman buat banyak orang. In a way, beberapa hal tersebut bagus gitu untuk ngasih tahu yang sebenarnya terjadi gitu, realitanya dan lain-lain. Namun emang nggak cocok buat banyak orang. Tapi nggak sedikit juga konten-konten tersebut dijadikan semacam hal-hal yang menurut gua nggak ada baiknya. Dan aturan ini juga berlaku terhadap konten-konten tersebut. Jadi kalau ada konten kayak begitu, boleh in a way kata Elon Musk asal dilabeli. Fun fact, hal-hal disturbing tersebut pernah bikin Twitter jadi punya masalah sama pemerintahan Australia. Jadi pada saat itu banyak banget video tersebar tentang tusuk-tusukan gitulah di Australia yang dimana harusnya nggak boleh tersebar ke warga Australia. Ini menurut e-safety-nya yang ada di Australia dan ternyata di Twitter masih ada. Dan akhirnya kasus ini akan dibawa ke pengadilan. Terus opini gua, ini sebenarnya bahaya sih karena Twitter jadi makin rentan untuk diblokir di berbagai macam negara karena kebijakan Elon Musk yang serba nanggung kayak gini. Gue udah sering kali mengkritik kebijakan Elon Musk dan bener-bener semuanya itu berdampak buruk bagi Twitter sendiri. Tapi sekarang Elon Musk malah bikin hal yang sepertinya bakal membuat Twitter makin dipertanyakan eksistensinya sebagai sebuah platform sosial media. Lu sosial media yang safe buat family atau enggak? Ya gue tahu kebebasan berbicara, berpendapat dan lain-lain, tapi kita sudah bisa lihat di Amerika bahwa TikTok di-ban, akan segera di-ban lebih tepatnya, ini tinggal menunggu waktu, hanya karena tidak bisa memenuhi standar pengamanan untuk berbagai macam masyarakat di Amerika. Dan Twitter gue rasa mungkin bisa jadi selanjutnya. Tapi kita nggak bisa generalisir, karena tiap negara punya peraturan dan langkah-langkah yang berbeda
ketika mereka dihadapkan dengan situasi seperti ini. Tapi jujur aja Twitter itu punya banyak manfaat bagi orang lain. Gue punya banyak teman-teman yang dapetin klien dari commission gambar, rigging, ilustrasi dan lain-lain itu dari Twitter. Banyak banget kebijakan-kebijakan dari Musk itu yang merusak bagaimana ya jualan mereka gitu, karena algoritma sekarang jadi mesti drama, terus nggak bisa lihat following dengan jelas, yang nggak di follow bisa bermunculan dan lain-lain. Itu saja sudah banyak berdampak buat para pekerja bebas, freelancer dan lain-lain yang dapat klien dari Twitter. Ini lagi, Mark bilang, oh boleh bookkeep. Bayangin kalau akibatnya Twitter ditutup gara-gara kebijakan Mark yang aneh ini. Ya walaupun in a way buat gue pribadi Twitter itu kayak, gue sendiri pribadi sudah memutuskan untuk tidak mau nge-tweet lagi untuk waktu yang cukup lama, entah selama-lamanya atau untuk lama doang. Ya walaupun Twitter udah hampir nggak ada gunanya lagi buat gue untuk sekarang, bahkan lebih pilih untuk gue hindarin, gue tetap menyayangkan keputusan Elon Musk terhadap Twitter. Dia ubah jadi seperti ini. Seperti video-video gue yang sebelumnya ngebahas Elon Musk ketika dia memiliki Twitter karena dia salah beli. Tapi kalau menurut kamu gimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka pembahasan dunia sosial media kayak gini, kalian bisa support gue dengan sesimpel klik tombol subscribe di bawah. Sekian episode seputar internet untuk episode kali ini. Ya udahlah, gak usah buka-buka gituan di Twitter lah ya. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.